Warga makin heboh. Tersangka penjarahan rumah Kui-Kui bertambah jadi 15 orang. Tapi yang bikin kaget justru kemunculan ondel-ondel Yayah ditemani seekor yak berbulu tebal, umbiakon, dan penampakan Yai Jepang yang absurd banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah memberi kita kesehatan dan kesempatan berkumpul lewat cerita ini. Mari kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, biar video ini penuh berkah. Jangan lupa sahabat, mari selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ayat ini mengingatkan kita supaya hati-hati dalam setiap perbuatan, termasuk soal kejujuran dan menjaga hak orang lain. Tulis juga asal kalian dari mana di kolom komentar, biar kita makin akrab. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir akan ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, hadiahnya akan diumumkan di bagian penutup. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan soal penjarahan rumah Kui-Kui, suasana di lapangan benar-benar tidak terkendali. Berita yang semula disiarkan di televisi hanya menyebut beberapa tersangka saja, kini malah bertambah jadi 15 orang. Warga yang biasanya cuma jadi penonton setia di depan televisi, kali ini justru berbondong-bondong datang langsung ke lokasi. Mereka penasaran ingin tahu siapa saja pelaku yang ditangkap, barang apa saja yang dijarah, dan tentu saja mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri rumah Kui-Kui yang kabarnya berantakan parah. Rumah itu yang dulunya terlihat rapi, cat dindingnya masih segar, dan pagar depannya selalu terkunci rapat, kini malah mirip gudang tak terurus. Barang-barang berserakan di halaman depan, ada kursi kayu tanpa sandaran, karung berisi pakaian yang entah milik siapa, sampai kipas angin jadul yang baling-balingnya sudah bengkok. Pemandangan itu menambah heboh suasana, seakan-akan bukan rumah pribadi, melainkan lokasi syuting sinetron dengan judul Kui-Kui House, Misteri Penjarahan. Polisi pun sudah siaga. Beberapa anggota tampak sibuk mencatat, sebagian lagi mondar-mandir membawa garis polisi warna kuning. Tetapi anehnya, wajah-wajah polisi itu bukan tegang seperti biasa, melainkan agak canggung bercampur heran. Mereka tidak menyangka kasus serius ini mendadak jadi tontonan umum. Orang-orang malah asik berkerumun. Ada yang sambil merekam video untuk diunggah ke media sosial, ada yang sibuk siaran langsung di platform streaming, bahkan ada yang berjualan cilok, bakso tusuk, dan minuman es cendol. Seolah-olah penjarahan ini berubah fungsi, dari tragedi hukum menjadi ajang hiburan gratis. Anak-anak kecil pun berlarian ke sana kemari sambil tertawa. Sesekali mereka meniru gaya reporter televisi, mengangkat botol minuman seolah-olah itu mikrofon, lalu berkata, "Kami melaporkan langsung dari TKP penjarahan rumah Kui-Kui, suasana makin panas, pemirsa." Namun semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan kejadian yang datang berikutnya. Dari arah jalan besar, terdengar suara tabuhan seperti musik tradisional Betawi. Suara gendang, kenong, dan suling samar-samar terdengar mendekat. Warga yang tadinya asik mengobrol langsung menoleh ke sumber suara. Perlahan, di antara kerumunan orang yang berdesakan, muncullah sosok raksasa tinggi menjulang, wajahnya bercat putih dengan hiasan mencolok, rambutnya dibuat menjuntai panjang berwarna-warni. Dialah ondel-ondel Yayah. Sosoknya berbeda dengan ondel-ondel biasa yang hanya tampil saat ada acara hajatan atau festival. Kali ini penampilannya benar-benar luar biasa. Bajunya penuh motif merah, kuning, dan hijau yang menyala terang. Kainnya berkilauan seperti baru dijemur di bawah matahari. Wajahnya tersenyum gagah, tetapi di balik senyum itu ada aura karismatik yang membuat semua orang terdiam sejenak. Warga langsung heboh. Ada yang teriak kaget, ada yang melongo, bahkan ada yang refleks mengangkat ponsel untuk merekam. "Loh, kok ada ondel-ondel di tengah kasus penjarahan?" kata seorang bapak sambil nyengir bingung. Itu ondel-ondel Yayah, bukan sembarang ondel-ondel," timpal ibu-ibu yang ternyata mengenali sosok legendaris ini. Nama ondel-ondel Yayah memang sudah melegenda di kalangan masyarakat Betawi. Konon, ia sering muncul di saat-saat genting untuk menghibur sekaligus menegur warga.
Jadi wajar saja ketika ia tiba-tiba nongol di depan rumah Kui-Kui, semua orang langsung fokus padanya, bahkan melupakan sejenak 15 tersangka penjarahan yang masih duduk pasrah di pinggir jalan dengan tangan terikat. Lucunya, para tersangka pun ikut menoleh, wajah mereka bingung campur kagum. Seakan mereka juga tak percaya ada tontonan spektakuler di tengah kasus yang sedang menjerat mereka. Kehadiran ondel-ondel Yayah seolah membawa babak baru dalam kisah ini. Suasana yang tadinya tegang karena urusan hukum, berubah total jadi semacam pertunjukan rakyat. Polisi yang sibuk mencatat pun tak kuasa menahan senyum. Seorang petugas bahkan nyaris menulis di bukunya bukan laporan resmi, melainkan catatan seperti wartawan hiburan. Jam sekian, ondel-ondel Yayah muncul di TKP, warga bertepuk tangan. Anak-anak semakin riang, mereka berlari mendekat lalu melambai-lambaikan tangan. Beberapa berusaha foto bareng. Walaupun tubuh ondel-ondel Yayah menjulang tinggi sehingga yang terlihat di kamera hanya setengah badannya saja. Pedagang cilok pun mendadak laris karena banyak yang menonton jadi lapar mendadak. Warga lain mulai berspekulasi. Ada yang bilang kedatangan ondel-ondel Yayah ini pertanda kasus Kui-Kui bakal segera selesai. Ada juga yang bilang justru makin runyam karena suasana terlalu ramai. Tapi yang jelas, semua mata tertuju kepadanya. Kamera media, ponsel warga, bahkan tatapan polos anak-anak semuanya fokus pada sosok besar dengan pakaian meriah itu. Dalam sekejap, kisah penjarahan rumah Kui-Kui tak lagi sekadar berita kriminal, melainkan sudah naik kelas menjadi tontonan kolosal. Campuran antara festival Betawi, berita kriminal, dan drama komedi. Kehadiran ondel-ondel Yayah membuat banyak orang berkata, "Ah sudahlah, yang penting kita terhibur dulu." Siapa sangka, kemunculan ondel-ondel Yayah yang sudah bikin geger warga ternyata bukan sendirian. Dari balik kerumunan, terdengar derap langkah berat seperti tanah diinjak sesuatu yang besar. Debu jalanan pun sedikit berterbangan, membuat beberapa anak kecil yang duduk di trotoar menutup hidung sambil batuk-batuk kecil. Semua orang menoleh, penasaran makhluk apalagi yang bakal muncul setelah kehadiran raksasa Betawi itu. Dan benar saja, tak lama kemudian muncullah sosok hewan asing. Seekor yak berbulu tebal. Badannya besar, bulu coklat keabu-abuan menjuntai panjang sampai hampir menyentuh tanah. Tanduknya melengkung gagah ke atas, dan matanya bulat hitam penuh tanda tanya. Kehadirannya di tengah kota Jakarta, apalagi di lokasi penjarahan, jelas bukan hal yang wajar. Semua orang langsung terheran-heran. Yaitu menoleh ke kanan kiri dengan wajah polos penuh kebingungan. Seakan bertanya dalam hati, saya ini sebenarnya lagi di Tibet atau di Monasi? Kenapa tiba-tiba rame banget orang nonton saya? Napasnya keluar agak berat, bulu lebatnya bergoyang tiap kali ia menggerakkan kepala. Anak-anak kecil yang tadinya asik main lari-larian mendadak berhenti dan menatapnya dengan mata berbinar. Tak lama kemudian mereka malah meledak ketawa. Hahaha, lihat tuh, sapi gondrong, teriak seorang bocah sambil menunjuk-nunjuk. Bocah lain menyahut, bukan sapi, itu kerbau luar negeri kali. Kerbau pakai wig. Tawa pun pecah di mana-mana. Anak-anak sampai pegang perut karena geli, sementara Sia hanya bisa menoleh dengan wajah kebingungan, seperti tak paham kenapa dirinya jadi bahan lawakan gratis. Orang tua yang menyaksikan pemandangan ini tak kalah heboh. Beberapa ada yang geleng-geleng kepala sambil nyeruput kopi dari gelas plastik. Ada bapak yang nyeletuk, ini penjarahan rumah Kui-Kui atau kebun binatang pindah ke sini sih? Kok bisa ada binatang beginian nyasar? Seorang ibu lain ikut menimpali, iya bener. Kalau tadi ada ayam atau kambing masih masuk akal. Lah ini ya, jauh-jauh dari Himalaya kali ya. Komentar-komentar spontan itu membuat suasana yang tadinya tegang berubah jadi ajang stand-up komedi rakyat. Bahkan polisi yang sedang berjaga pun tak kuasa menahan senyum. Seorang petugas muda menutupi mulutnya sambil menunduk, pura-pura mencatat laporan padahal bahunya berguncang karena menahan tawa. Ada pula pedagang cilok yang mendadak jadi komentator dadakan. Sambil menusukkan cilok ke lidi, ia berteriak, "Woi, Kui-Kui punya rumah atau punya kebun binatang nih? Abis ada ondel-ondel, sekarang ya, entar kudanil nongol, siap-siap kita semua basah kuyup deh." Orang-orang yang mendengar langsung terbahak. Bahkan ada tukang parkir yang menambahkan, "Kalau udah ada ya, jangan-jangan habis ini muncul singa. Waduh, bisa kabur kita semua." Semua percakapan itu membuat lokasi penjarahan terasa lebih mirip pasar malam
atau pertunjukan sirkus dadakan ketimbang TKP kasus kriminal. Siak sendiri tampak makin bingung. Ia mencoba mengendus tanah, lalu menatap umbi-umbi Yakon yang tercecer dari meja sebelah. Dengan lidah panjangnya, ia mencoba menjilat sedikit, tapi segera mundur karena orang-orang menyorakinya. Jangan makan barang bukti. Itu bisa masuk berita. Teriak seseorang sambil tertawa ngakak. Yaitu lalu duduk jongkok seperti kelelahan, bulu panjangnya terhampar di tanah berdebu. Anak-anak langsung mendekat, ada yang mencoba menarik bulunya, ada yang berpose seakan sedang naik kuda. Polisi buru-buru menahan mereka, takut Siak ngamuk. Tapi ternyata hewan itu jinak sekali, hanya menoleh malas seakan berkata, "Silakan saja, saya udah pasrah." Tak lama kemudian, seorang wartawan televisi yang sudah standby dengan kamera besar menghampiri kerumunan. Dengan wajah serius ia berkata ke mikrofon, "Pemirsa, kami laporkan bahwa selain ondel-ondel, di lokasi penjarahan rumah Kui-Kui juga hadir seekor hewan asing, yak berbulu tebal. Kami belum tahu dari mana asal hewan ini, tapi jelas keberadaannya menambah keanehan kasus ini." Namun sayangnya, gaya serius sang reporter gagal total karena di belakangnya ada seorang bocah yang menirukan suara yak dengan mulut, "Mo." Sehingga wawancara langsung itu malah viral di media sosial sebagai video parodi. Cerita makin absurd ketika ada ibu-ibu yang salah kira. Ia menoleh ke tetangganya lalu berkata, "Itu lembu si Yayah ya? Pantes gede banget." Tetangganya langsung menjawab, "Bu, itu bukan lembu. Itu yaitu binatang luar negeri. Kayak kerbau, tapi versi bulu gondrong." Ibu tadi malah makin bingung. "Oalah, saya kira lembu ajaib. Pantesan mahal kayaknya." Mereka pun tergelak bersama. Obrolan receh semacam itu justru jadi hiburan yang bikin warga betah nongkrong berjam-jam di lokasi, padahal polisi sudah berkali-kali minta mereka bubar. Tak hanya warga, tersangka penjarahan pun jadi salah fokus. Mereka yang tadinya pucat karena takut ditangkap, malah diam-diam melirik Siak. Salah seorang dari mereka berbisik lirih, "Kalau kita kabur sambil numpang ya itu gimana? Gak bakal ketangkep tuh, soalnya polisi pasti sibuk ngejagain hewan beginian." Tersangka lain menahan tawa, "Woi jangan aneh-aneh. Kita bisa viral bukan karena penjarahan, tapi karena kabur naik ya." Obrolan konyol itu sampai ke telinga polisi, membuat salah satu petugas hampir jatuh tertawa. Situasi jadi makin tak terkendali. Beberapa netizen yang menonton lewat siaran langsung pun mulai heboh di kolom komentar. Ada yang menulis, "Cuma di Indonesia TKP bisa ada ondel-ondel plus ya. Mana mungkin kejadian kayak gini di negara lain." Yang lain menimpali, "Plot twistnya keren, awalnya kriminal, ujung-ujungnya jadi film komedi." Bahkan ada yang bercanda, "Kayaknya yaitu saksi kunci deh. Coba diperiksa, siapa tahu dia tahu siapa yang jarah Yakon." Komentar-komentar itu membanjiri media sosial hingga membuat kata kunci, "Yak Kui-Kui," trending dalam hitungan menit. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Yak semakin dianggap bagian dari pertunjukan. Seorang seniman jalanan bahkan mendekat sambil memainkan gitar, bernyanyi dengan lirik kocak, "Yak di TKP, Kui-Kui kena jarah." Warga ketawa, polisi jadi salah tingkah. Warga yang mendengar langsung tepuk tangan, seakan sedang nonton konser mini. Suasana benar-benar berubah 180 derajat. Dari yang semula menegangkan karena kasus kriminal, kini jadi seperti karnaval dadakan lengkap dengan maskot hewan langka. Akhirnya, banyak orang sepakat bahwa penampilan ondel-ondel Yayah ditemani yak berbulu tebal adalah kombinasi paling absurd dalam sejarah penjarahan di Jakarta. Anak-anak tetap heboh, orang tua terus melontarkan celetukan, pedagang makin laris, polisi makin pusing, dan tersangka malah semakin pasrah. Semuanya larut dalam satu tontonan gratis yang unik, lucu, sekaligus aneh. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Bagaimana mungkin seekor yak bisa muncul di tengah kota, tepat di lokasi penjarahan rumah Kui-Kui? Tak ada yang tahu pasti, dan mungkin memang tidak perlu tahu. Yang jelas, kehadirannya telah mengubah kasus serius ini menjadi lelucon bersama yang akan terus dibicarakan warga selama bertahun-tahun. Belum habis rasa heran warga karena kehadiran ondel-ondel Yayah dan yak gondrong yang bikin lokasi penjarahan kayak pertunjukan karnaval, tiba-tiba ada hal baru yang mencuri perhatian. Di sebuah meja sederhana yang posisinya agak miring di pinggir jalan, terlihat sesuatu yang membuat orang makin bingung. Tumpukan umbi Yakon berserakan di atas dan di bawahnya.
Warnanya coklat muda, kulitnya tipis agak berdebu, dan sebagian ada yang retak menampakkan daging dalamnya yang putih kekuningan. Buat sebagian warga Jakarta, pemandangan itu tentu asing. Soalnya, yakon bukanlah makanan sehari-hari seperti singkong, ubi jalar, atau kentang. Umbi manis ini asalnya dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, jauh banget dari Tanah Abang atau Condet. Awalnya cuma beberapa orang yang menyadari keberadaan yakon itu. Seorang bapak berpeci sambil ngopi di plastik mendekat lalu nyeletuk. Loh, ini apaan? Singkong kok kayak kentang, kentang kok kayak lobak. Jangan-jangan ini hasil eksperimen NASA nih. Celetukan itu langsung bikin orang-orang di sekelilingnya ngakak. Seorang pemuda menambahkan, bukan, Pak. Ini MAH makanan luar negeri. Saya pernah lihat di YouTube, namanya yakon. Katanya bisa bikin awet muda. Begitu mendengar kata awet muda, ibu-ibu langsung mendekat, matanya berbinar penasaran. Serius? Nak? Kalau makan ini bisa bikin kulit kenceng lagi? Kalau beneran, beli di mana ya? Situasi makin rame karena yang tadinya orang cuma nonton kasus penjarahan, sekarang malah berubah jadi forum kosmetik herbal dadakan. Tak berhenti di situ, ada pula yang berspekulasi lebih liar. Seorang remaja sambil rekam pakai HP berkata, "Wah, ini jelas barang sitaan, guys. Kui-kui tuh kan katanya bisnisnya macem-macem. Bisa jadi dia nyimpen yakon ilegal dari luar negeri." Videonya langsung disiarkan live ke medsos, dan komentar netizen pun banjir. Ada yang bilang, plot twist makin gila, udah ada ondel-ondel, ya, sekarang yakon. Besok apalagi? Yakuza nongol? Ada juga yang komentar, kalau ini barang sitaan, berarti polisi bisa jadi pedagang dadakan dong. Polisi yang bertugas jadi tambah repot. Mereka udah pusing ngurus tersangka, tambah kaget dengan ya, sekarang harus ngejelasin soal umbi asing ini. Salah satu polisi mencoba angkat satu yakon dan menunjukkannya ke warga. Ini hanya barang bukti tambahan, jangan dipegang-pegang, katanya. Tapi bukannya bikin tenang, justru makin banyak warga yang nimbrung. Ada yang bertanya serius, "Pak, cara masaknya gimana? Direbus dulu apa langsung digoreng kayak tempe mendoan?" Ada pula bapak-bapak iseng nyeletuk, "Kalau ditumbuk bisa jadi perkedel yakon nggak, Pak?" Polisi yang ditanya cuma bisa garuk kepala. Bingung harus jawab apa, soalnya ia sendiri juga baru pertama kali lihat benda itu. Debat makin ramai karena sebagian warga ngotot kalau yakon itu bukan barang bukti, melainkan dagangan salah tempat. Seorang pedagang buah dari pasar terdekat berusaha membela diri. "Ini punya saya, Pak. Saya taruh bentar di meja sini soalnya tadi ikut nonton keributan. Malah dikira barang jarahan. Ya Allah, salah paham." Tapi sebelum sempat meyakinkan semua orang, ada warga lain yang nyeletuk. "Ah, nggak mungkin. Mana ada pedagang pasar bawa yakon. Paling juga ini selundupan luar negeri. Udah, jangan ngeles." Pedagang itu melongo, bingung harus bagaimana. Sementara orang-orang menertawakan perdebatan itu seolah-olah lagi nonton acara talk show live di jalanan. Saking riuhnya suasana, ada ibu-ibu yang tiba-tiba masuk ke mode jualan. Dia berdiri sambil teriak, yakonnya AA, murah meriah, bisa bikin awet muda, bisa bikin langsing, ayo dibeli." Padahal itu bukan dagangannya. Orang-orang langsung ngakak. Ada juga yang pura-pura nawar. "Bu, 1 kilo berapa? Bisa dicicil nggak?" Ada bapak-bapak lain yang lebih kreatif. "Kalau beli 3 kilo dapat bonus ya gondrong nggak?" Semua tawa itu bikin suasana TKP berubah total. Bukan lagi tempat polisi mengusut kasus, tapi lebih mirip pasar dadakan lengkap dengan tawar-menawar dan hiburan gratis. Anak-anak yang penasaran mulai ambil yakon kecil-kecil, ada yang langsung gigit. Begitu dicoba, mereka pada teriak, "Wah, manis. Kayak pir tapi bentuknya singkong." Mereka pun lari-larian sambil ngunyah, bikin polisi makin geleng-geleng. "Waduh, barang bukti malah jadi cemilan massal," gumam seorang petugas. Namun bukannya dihentikan, warga lain malah ikutan nyicip. Ada yang bawa pulang 1-2 umbi ke kantong plastik. Polisi yang kewalahan akhirnya cuma bisa pasrah. Toh yakon itu memang tidak ada hubungannya langsung dengan kasus penjarahan kui-kui. Sementara itu, para tersangka yang masih duduk jongkok menunggu diperiksa juga ikutan komentar. Salah satunya berkata,
Wah, kalau tahu ada Yakon enak gini, mending kita jarah Yakon aja daripada rumah kui-kui. Aman, nggak bakal ditangkap polisi. Tersangka lain menimpali, iya bener. Jarah makanan lebih enak daripada jarah barang rumah. Bisa kenyang, bisa sehat, bisa awet muda pula. Polisi yang mendengar langsung mendelik, tapi warga di sekitar malah ngakak lagi. Kehebohan Yakon ini makin absurd ketika seorang food vlogger kebetulan lewat. Ia langsung buka kamera dan merekam dirinya bersama tumpukan Yakon, sambil ngomong sok serius, "Halo guys, hari ini kita nggak sengaja nemu street food unik, Yakon di TKP penjarahan. Rasanya katanya kayak campuran pir sama apel, tapi tumbuhnya di gunung jauh sana. Ini eksklusif banget, guys." Videonya langsung meledak di YouTube, judul clickbait, "Makan umbi Yakon di TKP penjarahan kui-kui." Rasanya bikin kaget. Debat warga makin pecah jadi dua kubu. Kubu yang percaya Yakon itu barang sitaan internasional, dan kubu yang yakin itu cuma dagangan salah tempat. Di tengah-tengah, ada kelompok ketiga yang lebih nyeleneh, mereka yakin Yakon adalah kode rahasia. Seorang pemuda teori konspirasi berkata, "Gue rasa Yakon ini clue, guys. Pasti ada hubungannya sama penjarahan. Yakon itu kan dari Andes. Andes dekat sama Peru, Peru dekat sama Yakuza." Logika aneh itu membuat orang-orang di sekitarnya terpingkal-pingkal. Ada yang nyeletuk, "Bro, mending lo bikin channel konspirasi deh. Pasti rame." Semakin lama, semakin jelas bahwa Yakon justru jadi pusat perhatian. Orang gak lagi ngomongin tersangka, gak lagi peduli rumah kui-kui, bahkan Yak Gondrong yang tadi bikin heboh mulai dilupakan. Semua orang sibuk memperdebatkan identitas Yakon. Bahkan ada yang usul, daripada ribut-ribut gak jelas, mending Yakon ini dilelang aja. Hasilnya bisa buat kompensasi penjarahan. Ide itu malah disambut tepuk tangan, padahal jelas-jelas bercanda. Akhirnya, suasana benar-benar berubah jadi ajang pasar dadakan. Ada yang nawar, ada yang nyobain, ada yang foto-foto buat konten, ada pula yang duduk manis sambil ngemil Yakon bak kacang rebus. Polisi, wartawan, pedagang, tersangka, anak-anak, semuanya larut dalam satu pemandangan yang aneh tapi nyata. Dan yang paling bikin heran, tak seorang pun bisa menjawab dengan pasti. Sebenarnya Yakon ini barang bukti, barang sitaan, atau cuma dagangan nyasar? Yang jelas, Yakon sudah resmi mencuri panggung dan membuat penjarahan rumah kui-kui berubah jadi tontonan rakyat paling absurd sepanjang tahun. Belum juga warga selesai membicarakan Yakon yang bikin bingung antara pasar dadakan atau barang sitaan, mendadak muncul kabar baru yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus ngakak. Suasana yang tadinya ribut soal makanan sehat dari Andes, tiba-tiba beralih ke topik yang jauh lebih mistis dan tak masuk akal. Beberapa warga bersaksi dengan suara gemetar campur excited, bahwa mereka melihat Yai Jepang nongol di lokasi. Yai itu, dalam cerita rakyat Jepang, adalah roh, monster, atau makhluk gaib yang wujudnya bisa macam-macam. Kadang menyeramkan, kadang justru kocak dan lucu. Jadi bayangin aja betapa absurdnya. TKP penjarahan rumah kui-kui, yang sudah rame dengan ondel-ondel, yak berbulu, dan umbi Yakon, sekarang malah diwarnai kedatangan tamu lintas budaya dari negeri Sakura. Kesaksian pertama datang dari seorang ibu-ibu yang tadinya sibuk nawar Yakon. Dengan wajah pucat, dia bilang sambil nunjuk ke arah jalan berkabut, "Astagfirullah, itu apaan di pojokan? Ada anak kecil tapi mukanya kayak kertas kosong." Orang-orang langsung nengok bareng, dan bener aja, di antara kabut samar, terlihat sosok mungil kayak anak-anak, tapi wajahnya polos rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Ada yang langsung menjerit, ada yang malah nyeletuk, "Ih, kayak emotikon WhatsApp yang salah update." Situasi yang harusnya bikin takut malah jadi bahan ketawa. Belum reda tawa warga, muncul lagi sosok lain. Kali ini makhluk bermata merah menyala, berdiri diam di balik tiang listrik, menatap tajam ke arah kerumunan. Suasana langsung hening sesaat. Anak-anak berhenti ketawa, ibu-ibu berhenti nawar, bahkan pedagang buah tadi yang ngotot Yakon bukan barang sitaan mendadak kehilangan kata-kata. Tapi sebelum suasana makin mencekam, ada seorang remaja jahil teriak, "Woi, itu cosplay Ultraman gagal kali." Seketika, warga yang tadinya tegang malah pecah ngakak lagi. Makhluk bermata merah itu tetap berdiri kaku, gak bereaksi apa-apa, justru bikin makin absurd. Ini Yai beneran atau orang iseng pakai kostum?
Setelah itu, semakin banyak orang mengaku melihat berbagai macam yai lain dengan bentuk yang aneh-aneh. Ada yang bilang mereka lihat sosok kappa, makhluk Jepang yang katanya hidup di air dengan piring di kepalanya berisi air suci. Aneh bin ajaib. Kok bisa-bisanya kappa muncul di depan rumah Kui-Kui yang jelas-jelas jauh dari kali atau empang. Ada juga yang bersaksi lihat Rokurokubi, yai berwujud perempuan dengan leher panjang elastis kayak ular. Dia melongok dari jendela rumah Kui-Kui, bikin warga menjerit. Waduh, itu emak-emak kepo level 1000. Sebagian warga langsung kabur terbirit-birit, tapi sebagian lain malah sibuk selfie dengan background yai itu, lengkap dengan caption kocak, nonton gratis horor Jepang di Jakarta. Media sosial pun langsung heboh. Orang-orang yang berhasil motret penampakan yai buru-buru upload ke Instagram, TikTok, sampai Twitter. Ada yang ngasih caption serius, pertanda gaib di balik kasus penjarahan Kui-Kui. Mistis. Tapi ada juga yang nyeleneh, Kui-Kui trending lintas dunia. Dari Yakon ke yai, bentar lagi Yakuza ikut nimbrung. Video-video itu langsung viral, ditonton jutaan orang hanya dalam beberapa jam. Netizen pun terbelah dua. Sebagian yakin itu beneran penampakan roh Jepang, sebagian lagi curiga itu cuma editan atau prank gede-gedean. Polisi yang tadinya sudah kewalahan dengan Yakon kini makin puyeng. Salah satu petugas berusaha menenangkan massa. Bapak Ibu, jangan percaya sama hal-hal begituan. Itu cuma ilusi atau orang iseng pakai kostum. Tapi pas dia ngomong begitu, mendadak terdengar suara aneh dari balik kabut. Suara ketawa cekikikan kecil, kayak anak-anak main petak umpet. Padahal jelas-jelas nggak ada anak kecil di sana. Polisi langsung salah tingkah. Wajahnya pucat, sementara warga di sekitar malah teriak. Wah beneran, polisi aja takut. Hahaha. Jadinya suasana antara horor dan komedi bercampur jadi satu. Di sisi lain, ada juga warga yang justru memanfaatkan momen mistis ini buat konten. Seorang YouTuber dengan gaya lebay langsung pasang kamera sambil ngomong, "Guys, ini gila banget. Di sini bukan cuma ada kasus penjarahan, bukan cuma ada Yakon, tapi juga ada yai. Ini konten internasional. Guys, bayangin, kita bisa jadi trending di Jepang." Dia sengaja mendekat ke arah kabut buat cari yai, tapi baru 2 langkah, tiba-tiba ada sosok berambut panjang terbang melintas. Dia langsung lari tunggang langgang sambil tetap rekam. Hasil videonya viral, tentu saja, dengan judul clickbait, nyaris diculik yai di TKP Kui-Kui. Yang lebih lucu lagi, beberapa yai justru terlihat tidak menakutkan sama sekali. Ada yang berbentuk kayak bola bulu kecil dengan kaki mungil, lompat-lompat di sekitar Yakon. Anak-anak malah ngejar makhluk itu kayak lagi main kucing-kucingan. Ada juga yai bertubuh gendut pendek yang cuma duduk sambil ketawa ngakak ngeliat manusia ribut. Warga pun heran, ini makhluk gaib kok malah jadi penonton gratis? Dia yang nonton kita atau kita yang nonton dia? Pemandangan makin absurd ketika ada ibu-ibu nekat mendekati yai bermata merah. Alih-alih takut, dia malah ngajak ngobrol. Kamu lapar nggak? Nih cobain Yakon. Manis loh. Entah gimana, makhluk itu beneran ambil sepotong Yakon dan langsung hilang begitu saja. Orang-orang di sekitar ternganga, lalu pecah tawa lagi. Ada yang nyeletuk, waduh, ternyata yai doyan Yakon juga. Cocok nih kalau buka cabang warung makan internasional. Sampai malam hari, kabar penampakan yai terus jadi bahan gosip. Sebagian warga cerita dengan serius sambil merinding, bahwa kehadiran yai adalah pertanda kalau kasus Kui-Kui punya dimensi mistis. Tapi sebagian besar justru menganggapnya sebagai hiburan gratis, tontonan dadakan yang gak bakal terlupakan. Bahkan ada yang nyeletuk, besok-besok kita undang aja yai buat acara 17-an. Dijamin rame. Pada akhirnya, TKP Kui-Kui berubah total. Bukan hanya tempat penyelidikan kriminal, tapi juga arena karnaval absurd yang mempertemukan budaya Betawi, ondel-ondel yayah, hewan Tibet, yak berbulu tebal, panganan Andes, umbi Yakon, dan makhluk gaib Jepang, yai. Orang-orang gak lagi tahu harus takut atau ketawa, harus lari atau selfie, yang jelas semua larut dalam momen paling campur aduk sepanjang sejarah penjarahan di Jakarta. Campuran antara ondel-ondel, hewan yak, umbi Yakon, dan yai Jepang membuat suasana jadi absurd maksimal. Bayangkan saja, awalnya semua orang tegang gara-gara kasus penjarahan rumah Kui-Kui yang katanya dilakukan sosok misterius.
Polisi sudah siap-siap pasang garis kuning. Wartawan juga sudah berkumpul sambil rebutan spot liputan. Warga penasaran sampai duduk berjejer di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba keadaan berubah 180 derajat begitu muncul parade dadakan. Ondel-ondel Betawi datang jalan gagah, diikuti hewan yang berbulu lebat yang entah bagaimana bisa lolos dari kandangnya. Lalu ada umbiakon yang bukan cuma dipajang tapi malah dilempar-lempar kayak balon ke udara. Belum cukup sampai situ, muncul lagi yai Jepang dari berbagai jenis. Ada tengu dengan hidung panjang, ada roku-rokubi dengan leher melilit kayak ular, sampai tanuki yang asyik main genderang. Suasana yang tadinya mencekam langsung bergeser jadi kayak pasar malam lintas budaya, sekaligus pertunjukan horor komedi internasional. Polisi yang tadinya serius bawa buku catatan kasus jadi bingung luar biasa. Salah satu polisi bahkan ngomong lirih, "Pak, ini saya tulis laporan kriminal atau catatan festival budaya ya?" Semua petugas ketawa-ketawa bingung, ada yang sampai copot topinya gara-gara ngakak lihat seekor ya tiba-tiba nyoba ngibing sama ondel-ondel. Bayangin aja, ondel-ondel dengan muka seram khasnya tiba-tiba disamperin ya yang beratnya beratus-ratus kilo, terus joget bareng kayak lagi ikut lomba jaipong. Sementara itu, warga makin betah nongkrong. Ada yang sambil ngunyah gorengan, ada yang sengaja manggil tukang kopi keliling biar suasana makin rame. Komentarnya juga macem-macem. Ada yang bilang, ini bukan kriminal, ini MAH drama FTV lintas negara. Ada juga yang nyeletuk, kui-kui malah untung, rumahnya jadi panggung internasional. Umbiakon yang harusnya jadi bahan makanan sehat malah jadi bintang acara. Anak-anak kecil sibuk ngambil yakon dari ember terus melemparnya kayak main bola. Ada yang berhasil nangkep, ada juga yang kejedot sampai ketawa-tawa. Lucunya, yai Jepang malah ikutan. Si tanuki, misalnya, sibuk nyulap yakon jadi kue mochi, terus dibagiin gratis ke warga. Tengu dengan hidung panjang malah nyodorin yakon ke polisi, sambil bilang dalam bahasa Jepang yang diterjemahin warga dengan aplikasi ponsel, "Tolong catat ini sebagai barang bukti." Polisi makin geleng-geleng kepala, antara mau serius atau ketawa. Bahkan ada warga yang nyeletuk, kalau gini caranya, sebentar lagi penjarahan rumah kui-kui bakal disponsori acara TV swasta. Di tengah hiruk-pikuk itu, ondel-ondel nggak mau kalah. Mereka kompak membentuk lingkaran, terus mulai memainkan musik khas Betawi dengan rebana dan gambang kromong. Ya ikutan ngerumput sambil goyang-goyang kepala, kayak ikut alunan musik. Yai Roku-Rokubi malah lebih kocak lagi. Lehernya yang panjang diputer-puter kayak kipas angin buat ngedinginin penonton. Warga sorak-sorak seneng, ada yang sampai siaran live streaming di media sosial. Dalam hitungan menit, hashtag Festival Absurd Kui-Kui langsung trending. Bahkan wartawan internasional yang awalnya niat liput kriminal ikutan nimbrung, mereka bilang, "This is not a crime scene, this is cultural chaos." Yang paling gak bisa dilupain adalah ketika seorang polisi senior tiba-tiba dapat ide gila. Dia bilang, "Udah deh, kita catat aja ini sebagai kasus kriminal budaya. Biar gampang, kita tulis, tersangka yakon, korban kui-kui, saksi ondel-ondel, pelaku tambahan yai Jepang." Semua orang ketawa ngakak sampai ada yang guling-guling di jalan. Kui-kui yang tadinya panik karena rumahnya dijarah malah ikut ketawa. Katanya, "Ya sudahlah, daripada nangis mending sekalian bikin acara. Rumah gue kan udah rusak, tapi sekarang jadi terkenal." Warga langsung setuju. Bahkan ada yang nyumbangin cat untuk bikin mural di dinding kui-kui bertuliskan, "Dari kriminal ke festival." Singkatnya, kasus ini berubah total dari kriminal ke hiburan massal. Polisi udah nggak bisa ngontrol. Wartawan sibuk nulis artikel aneh-aneh, warga makin betah nongkrong, anak-anak girang, sampai pedagang asongan laku keras. Dan semua sepakat, penjarahan rumah kui-kui ini bukan cuma kasus biasa, tapi bakal tercatat sebagai salah satu drama konyol yang gak akan gampang dilupain. Bayangin aja, kapan lagi ada acara yang nyampurin ondel-ondel, yak, umbiakon, dan yai Jepang dalam satu panggung? Rasanya mustahil bisa kejadian lagi. Tapi itulah Indonesia, negara yang selalu bisa bikin absurditas jadi tontonan berharga. Alhamdulillah, sudah selesai menonton cerita kali ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, serta terus bertakwa kepada Allah. Semoga kita semua diberi rizki yang banyak dan berkah untuk umat Nabi Muhammad. Untuk hadiah, bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, didoakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun.
Kalau jawabannya salah, insya Allah tetap didoakan sehat selalu. Tuliskan juga di komentar, judul apalagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin saya ceritakan di video berikutnya.